Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan channel Misteri, channel Ki Ompong. Pada episode kali ini kita ingin mengungkap misteri pengambilan atau pencarian harta karun yang di saat-saat ekonomi sulit sering dilakukan orang, yaitu mencari harta karun tentunya dengan cara-cara gaib. Malam ini saya ditemani Ki Yogi. Beliau pernah terlibat dalam proses pencarian harta karun di sebuah wilayah di Jakarta ya mungkin. Nanti kita akan coba bagaimana caranya, terus bagaimana proses ritualnya dan apa saja yang dibutuhkan di situ. Mungkin termasuk juga syarat-syarat atau mungkin tumbal atau apa. Nanti Ki Yogi akan menceritakan proses-proses. Nah, mungkin bisa langsung diceritakan Ki Yogi, apa yang dilakukan untuk mencari tahu harta karun itu posisinya ada di mana? Caranya misalnya dideteksi di suatu tempat. Ya. Nah, kemudian disuruh ambil tanahnya. Nah, tanahnya itu kita bawa ke orang pinter, itu di ritual, secara ritual. Artinya melalui tanah itu seolah-olah harta yang ada di tanah ini tersebut yang kita ambil nanti akan kita pindahkan, ya, dipindahkan oleh si istilahnya pakarnya itu atau yang orang bisa, pintarnya, orang pintar itu. Nah, untuk menentukan lokasi tanah yang mau diambil itu kita milihnya gimana? Kan tadi saya bilang pertama awal dideteksi atau di terawang. Yang mendeteksi ini siapa? Ya terawang ada orang khusus itu katakanlah di terawang, dan kadang-kadang orang itu udah tahu posisi dari posisi harta karun itu ada di situ. Nah, kita ambil. Bahkan bentuk-bentuk harta karunnya misalnya berupa emas atau dan lain-lain sebagainya sudah terdeteksi gitu kan. Nah, hanya cukup dengan ambil tanahnya, kemudian kita ritual gitu dengan orang yang bisa itu. Nah, mungkin prosesnya Ki Yogi, sebelum mengambil tanah di lokasi itu kan bisa jadi itu tanah kan mungkin punya orang atau mungkin tanah kosong atau bagaimana? Memang sih kadang-kadang tanah itu ada yang udah ditempatin rumah, ya kita ambil aja sebagai syarat aja itu tanah itu. Artinya izin sama yang punya rumah atau? Kadang-kadang kita kan kalau izin kan nanti untuk apa takut ada posisi negatif, ya kan? Berpikiran. Jadi kita ambil aja siapa yang suruh. Nah, tangannya misalnya ngambilnya jangan tangan kiri atau tangan kanan gitu. Nah, ditentukan gitu kan. Tangan kiri ngambilnya cukup dengan segumpal aja kan, cukup. Sebagai syarat aja. Nah, terus berdasarkan pengalaman Ki Yogi yang pernah terlibat di proses pengambilan harta karun itu. Setelah tanah itu didapatkan gitu. Mungkin ada ritual apa Ki untuk ya, ritual selanjutnya? Tergantung posisi setelah deteksi apa syaratnya. Macam-macam kadang-kadang syaratnya. Ada yang katakanlah cukup dengan katakanlah bekas memakai orang yang katakanlah pengantin, baju pengantin. Nah, cukup dengan baju pengantin. Kemungkinan itu permintaan dari si khodam itu atau si jin yang penunggu itu. Ada yang macam-macam juga, ada yang dengan terasi lah macam, ada yang dengan ikan asin. Nah, ketika Ki Yogi terlibat dalam proses itu, yang dipakai Ki Yogi ketika itu apa? Ya kebetulan saya itu yang tadi saya bilang sebutkan dengan pakaian pengantin sebagai syarat doang. Nah, gitu kan. Artinya pakaian pengantin tetap setelah selesai itu dikembalikan lagi gitu. Pakaian pengantin itu dipakai atau cuma? Enggak, cuma ditaruh aja di situ posisinya. Di posisi artinya gini, setelah kita ngambil tanah, nah tanah ini si harta seolah-olah harta itu mau ditarain kemana? Kita harus mempersiapkan lokasi atau ruangan yang kosong, gitulah, untuk memindahkan harta itu ke tempat yang kosong yang sudah kita siapkan gitu. Nah, ketika itu Ki Yogi sudah mempersiapkan tempat itu agak jauh dari lokasi tanah diambil, posisinya beda wilayah katakanlah, beda wilayah udah kita siapin. Artinya sewa ya? Sewa. Itu memang rumah kosong atau tanah kosong? Rumah kosong, harus rumah kosong. Karena itu tujuannya untuk memindahkan harta karun di rumah kosong itu. Iya. Oh. Nah, ketika itu setelah
baju pengantin diambil, tanah dibawa ke rumah yang dipersiapkan itu. Iya, tanah emang di situ ditaruh gitu. Ditaruh. Katakanlah kalau dalam bahasa sekarang itu biar ngeling antara yang ada barangnya yang belum dipindahkan, itu tanah itu ngeling gitu kan. Kalau dalam bahasa sekarang ngeling gitu. Ya, itu pakai waktu nggak? Artinya Ada waktunya. Artinya kan ada puasa segala macam, ada proses untuk misalnya harus 14 hari, misalnya 7 hari. Enggak, emang puasa kita 3 hari, kemudian baca Quran, setelah proses lagi sedang proses itu. Baca Quran, ya kan? Ya. Sampai ditentukan sampai berapa juz atau katakanlah. Semalam katakanlah 1 juz gitu, besoknya lagi 1 juz gitu. Setelah ini Ki Yogi, tanah sudah ditaruh di rumah yang memang sudah dipersiapkan seperti itu. Nah itu ada proses nunggu nggak? Apakah tanah itu didiemin? Perlu dijagain nggak ketika itu? Dijagain, kadang diminemin. Semalaman kita nginep sambil baca Quran itu tadi. Di rumah itu? Iya. Bisa setelah siang ya kita tinggalin, nggak masalah gitu. Tapi kalau malam ya kita sesuai Anjing. dengan instruksi si yang nyuruhnya itu atau orang pintarnya itulah. orang pinternya. Nah mungkin setelah tanah itu ditaruh di situ Ki, sampai berapa lama atau nanti hasilnya seperti apa? Dari tanah itu seperti apa sih berubahnya gitu? Bisa diceritain? Nah, kebetulan ya si orang itu pinter ngecek ke situ. Oh dia datang? Kebetulan kan ruangan itu yang tadinya memang kosong, posisinya kosong ya. Saya lihat, saya ini kosong, didorong juga si pintunya itu biasa bisa dorong dan kita tutup. Setelah diproses itu beberapa hari, orang pintarnya di situ setelah ngecek ke situ, kemungkinan udah dipindahkan dari yang tadi lokasi yang ada harta karun, ya kan, tanah itu sudah dipindahkan mulai goib, ya kan. Nah terjadilah proses penarikan dalam 1 malam itu. Kita nunggu besoknya lagi. Setelah dicek malam besok itu, ruangan itu sudah penuh dengan katakanlah peti-peti yang boleh katakanlah silver itu warnanya, kotak peti-peti yang tadinya didorong bisa Pintunya? pintunya Itu penuh dalam setelah satu itu ruangan? penuh. Itu Ki Yogi ngelihat itu jelas kelihatan? Jelas secara yang mata ini? tadinya, jelas saya intip tadinya kosong, ternyata banyak petinya. Itu, Setelah ada proses ritual. Apa namanya, kotaknya itu maksudnya silver itu besi, Kemungkinan Besi besi ya. bawah Ya, pokoknya mungkin apa? segede apa gitu? Ya ukuran katakanlah semeter kali semeter lah katakanlah. Oh bentuknya kotak, Ya, bukan kotak memanjang kayak peti. Bisa lah mungkin. Karena kan sempit, nggak bisa ngeluasa kita ngelihat sampai full katakanlah dari dasar sampai ke atas full si peti-peti itu. Nah ketika itu Ki Yogi mencoba bisa masuk untuk melihat apa isi di dalam peti itu, boleh nggak ketika itu? Nggak bisa masuk, kan didorong aja susah, nggak bisa masuk. Nah terus setelah itu prosesnya untuk bisa melihat itu bahwa itu harta karun dari mana? Nah setelah itu si orang pintarnya itu kan ada di situ, ya kan, masuk dicoba melihat isi apanya, kemudian mulai lubang katakanlah bahwa pintu itu kan ada ada sela-sela, ditunjukkanlah yaitu berupa uang dolar, $1, Ketika $10. itu uang dolar ya? Ya ketika itu kurang tahu isinya memang mungkin dolar semua atau dan lain sebagainya. Ada mungkin emas gitu kelihatan nggak Ki? enggak, yang ditunjukin pada saat itu adalah dolar, $1, $10, $50, $100, 4 gitu. Oh itu apa namanya, siang hari lihatnya, siang atau malam itu? Siang. Oh itu malah siang? Siang malah siang. Nah setelah itu apa proses selanjutnya? Ya itu si dolar itu cuma cukup diperlihatkan aja pembuktian mungkin Bahwa itu ada. bahwa itu ada di peti-peti itu isinya dolar. Nah, kurang tahu kita. Ya, setelah itu dia dikembalikan lagi, artinya diambil lagi, jangan diambil dulu, dimasukin lagi kita lewat itu. Untuk pencairan itu beberapa lama kita tidak tahu prosesnya, ngaji dan seterusnya, ngaji dan nunggu kabar. Ternyata sampai saat ini pun tidak ada pencairan atau katakanlah musnah begitu aja gitu kan. Nah waktu ngecek kalau itu memang sudah ada peti, terus ngeceknya lagi bahwa itu masih ada, kapan itu Ki?
Ya setelah beberapa hari aja itu. Itu tetap nggak bisa dibuka pintu. Masih. Nah Nggak terus ketika tahu bahwa itu hilang gimana prosesnya Ki? Ya kita adalah kita cek ternyata nggak ada. Udah artinya pada saat itu semua kita bubar, tidak ada katakanlah rezeki di situ atau bubar dengan begitu saja gitu kan. Jadi rumah itu tiba-tiba kosong Iya. setelah dicek. Nah mungkin dari cerita itu Ki Yogi, apa kok yang menyebabkan harta karun itu nggak bisa keluar? Apa katanya, kata orang pintar itu? Kata orang pintar pada saat dia berbicara sama kita ini semua, kita kan ada beberapa grup ya. Iya. Bukan dari tim saya aja, kebetulan tim saya itu ada 3 orang. Tim lain pun, kelompok lain pun masing-masing ada beberapa orang, ada beberapa kelompok itu sama seperti prosesnya penarikan seperti itu dalam satu orang pintar itu. Kemungkinan di dalam informasi kata orang pintar bahwa kita ini semua karena hatinya belum pada lurus itu artinya. Nah, kalau pencairan ini pasti ada yang katakanlah ya saling ya rusuh lah katakanlah. Mungkin ada yang bunuh katanya, makanya tidak dicairkan, mungkin begitu aja. Jadi atau mungkin ada syarat syarat yang tidak terpenuhi, mungkin tumbal atau apa? Tidak, semua syarat itu kita sebenarnya setiap yang diminta itu selalu kita lakukan, artinya kita penuhi. Katakanlah beli minyak yang harganya pada saat itu cukup signifikan ya, artinya 7.777.000 gitu kan. Oh itu pakai minyak ya? Pakai minyak. Ya minyaknya macam-macam, ada minyak payabun limbah sawah, ada alpelgin dan lain sebagainya. Itu bukan sekali 2 kali. Istilahnya syarat-syarat itu kita penuhi. Itu penggunaan minyak itu ketika sesuai dengan permintaan yang istilahnya si goibnya itu untuk pencairan katanya. Tapi kita juga selalu kita turutin. Tapi pada saat akhirnya kita tunggu dengan waktu dan timingnya tidak juga cair juga. Nah itu minyak itu fungsinya buat apa Ki? Kurang tahu, itu kan permintaan iya. Dari kodamnya. Ya mungkin begitu juga. Nah dari ritual yang Ki Yogi ikutin, pernah nggak tergambar bahwa oh ini harta karun ini ditunggu oleh kodam itu bagaimana? Ya mungkin begitu juga, makanya dengan permintaan minyak itu karena nungguin, katakanlah upah buruh nungguinnya, upah nungguin. Artinya itu tidak perlu tumbal lagi gitu ya? Tidak perlu, nggak ada kata-kata tumbal. Kita juga kalau ada tumbal seperti itu tolak. Kalau berupa barang yang katakanlah masih logika, masih kita mampu, ya kita penuhin. Itu proses dari ini, kalau boleh saya tahu, Ki, proses dari ngambil tanah sampai terbukti bahwa harta karun itu tidak bisa diambil atau tidak bisa dicairin tadi bilang, itu berapa lama Ki? Saya kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita tunggu terus sampai kita berkali-kali kontrakan itu memindahkan barang itu karena kita cukup 1 tahun pindah lagi dari tempat yang satu ke tempat yang saya pindahkan dengan jarak yang sama. Ya cukup dengan syarat misalnya bunga, pindahin ke tempat kontrakan yang baru lagi. Bunga aja, bunga ini gitu. Jadi prosesnya lama ya? Lama. Nah selama hampir 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih? Hampir 3 tahun karena saya pikir saya pindah itu lebih dari 3 kontrak. 3 ngontrak. Berarti setahun. 3 berarti kan 3 tahun ya? Iya. Nah selama proses 3 tahun itu untuk proses ngaji segala macam tadi kan Ki Yogi bilang ada proses ngaji, itu hampir tiap malam atau? Ya tergantung perintahnya. Tergantung perintahnya pada saat ini. Ngaji malam ini di lokasi sono, ngaji juga di lokasi sini, kan masing-masing ada grupnya. Nah, gitu. Oke pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Ki Yogi, salah satu pelaku atau yang terlibat dalam proses pencarian harta karun ya. Terima kasih Ki Yogi. Nah itu proses itu terjadi di 3 tahun tadi ya, Ki Yogi bilang adalah pro tahun 96, 97, 98. Ketika itu memang orang lagi masa krisis, jadi orang memang lagi membutuhkan adanya harta masa lalu, sehingga banyak orang ketika itu memang menjadi tren untuk mencari harta karun. Tapi pemirsa, sekali lagi bahwa ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, materi, dan yang lainnya adalah proses yang harus dilakukan dengan usaha, selain juga dengan doa. Berdasarkan cerita dari Ki Yogi tadi, bahwa proses yang cukup lama sampai
3 tahun akhirnya tidak mendapatkan apa yang didambakan, pemirsa. Sekali lagi, lakukan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang benar, dan jangan lupa minta dan berdoa kepada Allah. Insya Allah apa yang kita dambakan akan terkabul. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.